wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita. Yang kami hormati pula Bapak Zarkasi Ahmad MPD selaku Bapak Wakil Kepala SD Pelita. Segenap Dewan Guru, staf dan karyawan SD Pelita yang saya hormati, anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan para wali murid yang mendampingi putra-putrinya pada saat virtual kultum ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmatnya, yaitu nikmat terbesar, nikmat iman serta nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita di setiap hari Jumat, yaitu kegiatan virtual kultum di pagi hari ini yang sangat cerah ini. Dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir berikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam terlebih marilah kita panjatkan kepada suri teladan kita, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan kultum yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Pepen Effendi SPDI, mohon maaf. Dan namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari salah satu murid SD Pelita juga, dari kelas 5B yang bernama Muhammad Ghazi Alvaro, yang insya Allah akan membacakan surat Al-Infitor. Kepada Ananda Ghazi Alvaro kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Infitor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u fatarat wa izal kawakibu tasarat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a
wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad Ghazi Alfaro. Mudah-mudahan khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi yang kita yang mendengarkan, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan berkahan dari Al-Quran dengan kita mendengarkannya. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan dengarkan bersama-sama ya inti dari acara kita hari ini, yaitu kultum yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Pepen Effendi SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala Sekolah SD Pelita, Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi MAG selaku Wakil Kepala Sekolah SD Pelita, seluruh Dewan Asatid wa Asatidah, guru-guru, staf karyawan yang sama-sama kita hormati, orang tua siswa, komite sekolah, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya pada pagi hari yang cukup cerah ini, alhamdulillah dengan ridhonya, dengan izinnya, atas takdirnya, kembali Bapak bisa hadir di sekolah SD Pelita tercinta ini. Semuanya bisa hadir secara virtual, bersilaturahim, dalam rangka menambah hasanah wawasan keislaman kita di acara kultum pada pagi hari ini. Selain menambah keilmuan kita, juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari ilmu kita bertambah, semakin sering kita mendengar tausiah, maka sudah seyogianya kita semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah, kualitas keimanan kita kepada Allah, kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai kita setiap hari mengaji, setiap hari mendengarkan tausiah hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Tapi lebih dari itu, yang lebih penting bagaimana kita bisa mengambil hikmah. Semakin hari ilmu kita semakin bertambah, kualitas ibadah kita juga semakin bertambah. Ketika kita mendengar ilmu, misalkan seorang laki-laki disunahkan untuk sholat berjamaah di masjid, tiap tausiah pasien mengingatkan kita sholat, tapi pada hari ini kita masih bolong-bolong sholatnya. Sholatnya ketika kita ingat saja.
Tetapi ketika kita kelupaan atau ketiduran, sholat ditinggal. Jangan seperti itu. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada kepala keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita awali taklim kita pada pagi hari ini, kultum kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan sholawat pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah kita tinggal menunggu hari sebentar lagi. Kalau kita hitung dari besok hari Sabtu, Minggu, Senin, insya Allah hari Selasa kita akan melaksanakan saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ketika kita akan menyambut ataupun kita akan mengisi amalia Ramadan, maka sesungguhnya kita harus gembira. Karena bisa jadi, walaupun cuma 3 hari lagi, kita tidak ditakdirkan dengan datangnya Ramadan. Atau insya Allah kita bisa di tahun ini melaksanakan amalia Ramadan, bisa saum, bisa tarawih, bisa tadarus, bisa bersedekah. Tapi belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan melaluinya. Oleh karena itu kesempatan yang sangat mulia, sangat takjub sekali. Sudah seharusnya kita menyambutnya, kita mengisinya. Amalia Ramadan ini dari tahun ke tahun harus semakin meningkat. Tahun lalu kita menghadapi hari-hari di bulan Ramadan, amalia di bulan Ramadan pada masa pandemi. Kita diuji keimanan kita, diuji ketakwaan kita, karena di bulan Ramadan yang tahun lalu kita diperintahkan tarawih di rumah saja. Ini menguji keimanan kita. Ketika tidak ada orang yang menilai, tidak ada orang yang melihat, ketika tidak bersama-sama kita ke mushola, tidak bersama-sama kita ke masjid, kita hanya melaksanakan qiyamul lail, tarawih di rumah. Itu godaannya sangat banyak sekali. Pertama, mungkin karena capek atau lupa, atau terlena dengan ada di RCTI Ikatan Cinta misalkan. Ikatan Cintanya sengaja jam 7:30. Waktu-waktunya kita mau tarawih. Ini godaan buat bapak-bapak ataupun ibu-ibu, apalagi ibu-ibu. Gitu kan. Kita dihadapkan pada masa pandemi tahun kemarin. Tapi karena berangkat dari keimanan dan ketakwaan, walaupun kita tarawih di rumah, nggak pernah bolos. Selalu dikerjakan, tarawih. Ya kan? Walaupun tarawihnya misalkan surat yang dibaca cuma dari Qulhu, misalkan Al-Ikhlas sampai At-Takasur, alhamdulillah kita sudah bisa mengerjakan. Boleh mengerjakannya 11 rakaat ataupun 21 rakaat, itu terserah keyakinan kita masing-masing, kebiasaan kita masing-masing. Kita mau mengambil dalil dari mana? Yang penting kita tetap melaksanakan. Tahun ini juga kita melaksanakan Ramadan masih di masa pandemi. Walaupun pemerintah sudah sudah memberikan instruksi dibolehkannya sholat tarawih di mushola atau di masjid. Tapi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ini juga tantangan buat kita. Apakah kita bisa melaksanakan seperti tahun sebelumnya atau lebih baik daripada tahun sebelumnya? Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Bapak sedikit memberikan ataupun transfer ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan saum, atau hal-hal yang berkaitan dengan puasa.
kita sebagai umat Islam harus tahu dalil atau dasar yang mewajibkan kita berpuasa. Jangan sampai kita tahu bahwa puasa itu kewajiban bagi setiap orang Islam, tapi kita sendiri nggak tahu dalilnya. Mungkin kita sudah maklum, sudah sering mendengar bahwa dasar diwajibkannya puasa adalah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ini dalil nakli, dalil yang berdasarkan nas. Yang pertama, diwajibkannya saum atau puasa di bulan Ramadan itu kita bisa membacanya di surah Al-Baqarah ayat 183 yang telah Bapak bacakan tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sebentar lagi ketika khatib membaca khutbah ataupun ceramah Ramadan selalu disampaikan. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan yang sangat mesra sekali. Dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Di sini yang dipanggil bukan orang Islam, tapi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Panggilan yang sangat mesra sekali. Ketika kita jalan-jalan, di belakang kita ada yang manggil, hai, gitu kan. Pas kita nengok, si cantik, gitu kan. Mamah kita, misalnya. Aduh, bangga sekali, ya kan. Ketika Bapak oleh istri Bapak dipanggil, sayang, katanya. Aduh, Bapak enak banget kedengarannya, gitu kan. Sampai-sampai anak Bapak iri. Ayah dipanggilnya sayang-sayang mulu, katanya sama mama. Giliran anaknya sendiri panggilnya Icoh, padahal namanya Raisa, gitu kan. Ya iri, gitu kan. Kita juga harusnya bangga, Allah ini yang manggil buat orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil bukan orang Islam, karena boleh jadi orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak terpanggil untuk berpuasa, bersaum di bulan Ramadan. Ya kan? Karena puasa ini merupakan ibadah yang sangat sir, ibadah yang sangat rahasia. Kan ibu-ibu yang lagi datang bulan juga kan kalau sudah bisa menjelaskan kepada anaknya ya ketahuan mungkin nggak puasa. Tapi bapak-bapak ya kan sahur sih sahur, ikut sahur gitu. Pagi-pagi nggak makan apa-apa gitu kan. Siang hari lemes aja kan. Ketika dia di kantor ditanya, Bapak puasa? Puasa? Ini masa enggak? Padahal jam 1 dia pergi ke kantin untuk makan siang. Begitu selesai makan di kantin, dia pura-pura lagi berpuasa. Kan nggak kelihatan secara lahiriah, nggak kelihatan orang yang berpuasa ataupun yang tidak. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu puasa itu kata Allah untukku, ya kan? Artinya Allah yang akan mengganjar, Allah yang akan memberikan pahala. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Kalau anak SD saja kalau sudah terpanggil dia merasa beriman, dia mampu untuk puasa. Menahan lapar dan dahaga serta menahan dari yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dia kuat. Apalagi kalau diiming-iming, ya kan? Nah, kalau kamu tahun ini bisa puasa full ya, bisa khatam puasanya, Bapak beliin sepeda. Wah, semangat sekali. Ya masa bapak-bapak diiming-iming hadiah, ya kan? Harusnya udah paham sendiri, udah ngerti sendiri, ya kan? Tapi masih banyak, ya kan, bapak-bapak yang ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak puasa, ya kan? Karena di sini yang dipanggil orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya kan?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan puasa untuk kamu sekalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, sebelum kamu. Jadi puasa ini, saum ini telah diwajibkan sebelum kita umat Nabi Muhammad. Cuma caranya yang berbeda. Dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana ketika Siti Maryam, ibunda Nabi Isa, dia berpuasa menahan untuk tidak berbicara. Ini juga puasa, ya kan? Karena puasa menurut bahasa artinya al-imsak, menahan, ya kan? Menahan diri untuk tidak pergi ke mall, misalkan, itu juga puasa. Artinya puasa ngirit, ya kan? Menahan diri untuk tidak beli baju-baju yang mewah-mewah, kan? Menahan diri untuk tidak makan di luar, itu puasa. Atau menahan diri untuk tidak emosi, itu juga puasa secara bahasa. Nah, Siti Maryam puasa itu tidak berbicara. Ini lain syariatnya. Jadi puasa ini telah diwajibkan atas umat terdahulu, umat sebelum Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini inti dari bagaimana kita dididik saum, kita dididik berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita puasa itu kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Jangan sampai kita digolongkan orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Jadi cuma menggugurkan kewajiban, bisa menahan lapar dan dahaga. Kan puasa bisa nahan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, ya kan? Bisa sih, bisa. Tapi siangnya ngomongin orang. Siang harinya nonton sinetron yang tidak mendidik misalkan. Atau sengaja berkumpul untuk gibah, ya kan, ngomongin orang. Nggak ngomongin orang juga puasanya itu cuma leha-leha gitu kan, mentang-mentang orang yang tidur dianggap ibadah di bulan puasa. Seharian aja tidur, kan? Sampai sholat ditinggal, ya itu mah pahalanya nggak ada, cuma lapar dan dahaga. Jangan seperti itu. Inti dari bagaimana kita puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini la'allakum, agar, mudah-mudahan, ya kan, la'alla, harapan. Jadi belum tentu orang semua berpuasa menjadi orang yang bertakwa, tergantung kualitas puasanya, kan? Kalau di bulan puasa kita rajin tadarus, kan? Alhamdulillah. Harus dari mulai sekarang gitu, berinteraksi dengan Al-Quran. Kita ajam dari sekarang, ya kan? Punya rencana gitu kan? Harus punya gitu, program. Minimal di bulan puasa ini kita khatam 1 Al-Quran, ya kan? Bisa itu. Kalaupun kita misalkan mau 1 hari 1 juz, artinya kita 1 hari itu artinya setiap kita habis sholat itu harus dibaca minimal 2 halaman, 2 lembar, ya kan? 2 lembar. Insya Allah kalau konsisten setiap kita habis sholat, insya Allah bisa khatam. Kalau maghrib misalkan kita 2 lembar, kira-kira isanya kita nggak bisa, ya usahain 4, ya kan? Nanti lanjut subuh, lanjut setelah zuhur, lanjut setelah asar, lanjut lagi setelah maghrib. Insya Allah 1 bulan kita bisa khatam Al-Quran. Ini kesempatan buat kelas 6 ya, yang sebentar lagi mau ujian sekolah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Sehingga ujiannya nanti
disukseskan, dimudahkan. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, dasar diwajibkannya puasa adalah yang pertama, dalil naklinya adalah surah Al-Baqarah ayat 187. Juga hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam. Itu dasar hadisnya. Jadi rukun Islam itu kan ada 5, kan? Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji, kan? Itu yang menjadi dasar diwajibkannya ibadah puasa. Anak-anakku sekalian, kita juga perlu tahu ada berapa sih rukun puasa, kan? Walaupun kalian mungkin sudah bisa membacanya di buku PAI ataupun mendengar tausiah dari ustadz yang lain, Bapak cuma mau ingatkan, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama apa? Yang pertama niat. Itu wajib niat. Ya. Kalau nggak niat berarti puasanya nggak sah. Kalau yang Bapak pahami di fikih sunnah ya, niat itu kalau kalian misalkan ada mungkin sebagian yang dilafalkan, ya kan? Tapi intinya niat itu dalam hati, ya kan? Niat itu dalam hati. Ketika kita misalkan bangun untuk sahur secara menyengaja, itu artinya kita sudah niat mau puasa, ya kan? Jadi jangan lupa niat untuk berpuasa. Yang kedua, rukun puasa itu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu harus ditahan. Menahan lapar, menahan haus, ya kan? Menahan makan, menahan minum, dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Kalau kita hanya bisa, kalau kita cuma menahan lapar dan haus, menahan hal-hal yang membatalkan puasa, insya Allah semuanya mampu, ya kan? Karena sudah terbiasa, kan? Karena sudah dilatih dari sebelum-sebelumnya, kan? Tapi kalau hal-hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa, ini yang susah. Ini yang berat sekali, ya kan? Puasanya full, puasanya bisa khatam, bisa sampai maghrib, tapi perbuatan-perbuatan dosa masih kita lakukan. Kadang mau masak aja berantem dulu sama bini, ya kan? Ya Allah, masih istri kita mau belanja aja masih diatur-atur, ya, sampai berantem ya gara-gara kolak, ya kan? Nah itu mengurangi pahala. Atau berantem karena gantian rebutan yang satu pengen RCTI, yang satu pengen Indosiar nonton TV, ya kan? Ya itu juga mengurangi pahala puasa. Atau sengaja ngomongin orang, ya kan, berdua-dua, atau sengaja berjamaah dengan keluarga yang diomongin orang, kejelekan orang, itu mengurangi pahala puasa. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita berusaha, selain kita bisa tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, juga kita menghindari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Oleh karena itu, puasa itu harus benar-benar diisi dengan amalia yang solehah, amalia yang baik, kan? Dengan tadarus, dengan kajian, kan? Dengan tarawih, dengan kita menghadiri majlis-majlis taklim. Insya Allah itu kesempatan untuk ngomongin orang, kesempatan untuk gibah, kesempatan untuk berantem akan terminimalisir. Jadi rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Anak-anakku sekalian, insya Allah mungkin nanti di kultum yang akan datang, Pak Zian ataupun Pak Faiz akan membahas secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada hikmahnya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Ustadz Pepen Effendi telah memberikan tausiahnya panjang lebar dan alhamdulillah dapat menambah wawasan kita, hasanah keilmuan kita tentang bulan suci Ramadan khususnya. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ibu Neneng Hernawati SPD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Pak Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Kita semuanya sehat, kita semuanya panjang umur, dan kita semuanya diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan kultum ini secara rutin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, dan sehingga semoga kita di akhir nanti insya Allah mendapatkan syafaat beliau yaumil nanti. Anak-anakku sekalian dan para ibu, bapak, guru SD Pelita, hari ini kultum yang disampaikan oleh Pak Pepen menjelang menghadapi bulan suci Ramadan. Apa-apa yang disampaikan oleh Pak Pepen, alhamdulillah menjadi ilmu buat kita menghadapi bulan Ramadan. Insya Allah anak-anak dan kita semua bisa bersabar dalam menjalankan bulan puasa ini, apalagi Ramadan tahun ini dalam masa pandemi. Untuk anak-anakku, siapkanlah mental anak-anak, siapkanlah fisik anak-anak untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Dan salam buat orang tua, salam atas nama SD Pelita. Selamat menjalankan ibadah saum bulan Ramadan. Kemudian dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, sekolah memberikan waktu 3 hari untuk anak-anak mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jadi anak-anak diliburkan selama 3 hari, hari Senin, hari Selasa, sampai hari Rabu, untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam bulan suci Ramadan ini. Dan kembali kepada PJJ secara normal, yaitu hari Kamis. Pengumuman berikutnya nanti akan disampaikan oleh para wali kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, kami atas nama keluarga besar SD Pelita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan atas nama keluarga, guru, dan tenaga karyawan SD Pelita, mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang Ibu Guru sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Neneng Hernawati SPD, yang telah memberikan pengumumannya bahwa nanti kalian hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu libur. Ya, terus hari Kamisnya PJJ kembali. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Alhamdulillah, dan hari ini ya kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk menutupnya, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.